Amalan kita itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau dicampuri dengan kesyirikan. Tadi di ayat 59 surah Al-A'raf Nabi Nuh. Di ayat 65 Nabi Hud. Di ayat 73 ada Nabi Soleh. Sekarang ayat 85 ada Nabi Syuaib. Seruan yang diucapkan oleh Nabi ini Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka itu sama. Hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terakhir kita bahas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melanjutkan tarbiyah kita. Walaupun saya paham dan mengerti bahwa kita sementara kondisi capek dan letih. Begitulah ikhwas sekalian perjuangan. Kita bersyukur alhamdulillah kita capek dan kita letih dalam rangka kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di luar sana ada juga orang capek, tapi mereka capek karena habis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis berbuat kezaliman, wa na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah ikhwas sekalian, keletihan dan rasa capek yang kita rasakan itu insya Allah tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pekan lalu kita sudah bahas konsep dasar akidah atau pengertian dasar akidah, kemudian termasuk kisah Abdullah ibnu Hudzafah radhiyallahu anhu yang ditahan oleh Heraklius. Nah, sekarang di kesempatan ini kita akan membahas ikhwas sekalian tentang bagaimana urgensi atau pentingnya belajar akidah. Kenapa akidah ini penting untuk kita pelajari? Setelah kita tahu kemarin makna dari akidah, pengertian dari akidah, yang mana yang dimaksud dengan akidah. Ingat yang lalu bahwa dalam syariat Islam ada dua pangkal utamanya. Pangkal pertama yaitu akidah. Kemudian pangkal yang kedua adalah ibadah, mengerjakan ibadah. Pangkal yang kedua ibadah atau amalan atau perbuatan. Dan perbuatan ini baik buruknya atau diterima tidaknya itu bergantung pada akidah seseorang. Jadi perbuatan seseorang itu bergantung akidah. Saling terkait antara akidah dan perbuatan. Termasuk yang punya akidah harus dibarengi dengan perbuatan yang baik. Nah sekarang anak-anakku sekalian, kenapa kita penting belajar akidah? Akidah yang benar itu merupakan landasan tegaknya agama, landasan berdirinya agama, dan dia merupakan kunci diterimanya amalan. Nah, harus ada kuncinya. Kuncinya adalah akidah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Kahfi ayat 110 yang kita sudah sebutkan pekan lalu. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholih. Amalan sholihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, amalan kebaikan. Tidak cukup amalan soleh saja. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Jangan dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun ketika beribadah. Jadi itu. Amalan soleh dibarengi dengan akidah, amalan akidah. Salah satu bagian daripada akidah itu adalah tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah. Anak-anakku sekalian, di ayat yang lain, di surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sungguh saya telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. Lain asyrakta. Ya. Sungguh jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amalan-amalanmu akan terhapus.
wala takunanna minal khosirin, dan termasuklah kamu dalam golongan orang-orang yang merugi. Jadi itu yang melakukan kesyirikan. Akan terhapus semua amalannya. Artinya ikhwas sekalian, ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kalau orang melakukan kesyirikan. Ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa amalan kita itu tidak akan pernah diterima oleh Allah kalau dicampuri dengan kesyirikan. Tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, para rasul sangat memperhatikan perbaikan akidah sebagai prioritas pertama dakwah mereka, sebagai prioritas atau yang menjadi utama untuk dakwah mereka itu dakwah tauhid, masalah akidah. Inilah dakwah pertama yang diserukan oleh para rasul kepada kaum mereka, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Karena ada orang dia sudah menyembah Allah, tapi sayangnya dia tidak bisa meninggalkan penyembahannya kepada selain Allah. Sementara akidah Islamnya harus sempurna. Kalau kita ingin menyembah kepada Allah, kita harus meninggalkan kesyirikan. Dan inilah ikhwas sekalian yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 36 itu. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada mereka, anibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi, setiap rasul mengajak kepada kaumnya dengan seruan yang serupa. Seruan yang serupa, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Maka dari situ, anak-anakku sekalian, kita bisa katakan bahwa sebenarnya ajaran utama yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul itu sama. Ajaran akidahnya sama, tidak ada yang berbeda. Mulai nabi pertama sampai nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, ajarannya sama. Cuman yang berbeda adalah penerapan syariat. Tapi inti ajarannya sama, yaitu mengajak menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang perlu. Makanya ikhwas sekalian dikatakan bahwa agama seluruh nabi itu sama, itu agama tauhid yang mengajak kepada penyembahan hanya kepada Allah. Nah, bisa juga kita perhatikan surah Al-A'raf ayat 59. Allah juga menyebutkan laqad arsalna nuhan ila qaumi. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqal, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, ya qaum, a'budullah ma lakum min ilahin ghairah. Sembahlah Allah, beribadalah hanya kepada Allah. Jadi, beribadalah kepada Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Ma lakum min ilah, tidak ada bagi kalian sesembahan ghairu selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin alim. Sungguh saya takut ini kalian akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat, yaitu kiamat. Itu seruan Nabi Nuh, anak-anakku sekalian. Jadi mengajak kepada tauhid. Masih di surah Al-A'raf di ayat 65 Allah menyebutkan Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad, wa ila adin, dan kepada kaum Ad akhahum hudan, kami utus kepada mereka Hud, saudara mereka. Qal, dia berkata, nabinya berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Juga diajak, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Allah. Afala tattaqun, maka kenapa kamu tidak bertakwa? Nah, coba itu Nabi Hud. Sekarang kita lihat lagi ikhwas sekalian ayat yang lain. Masih di surah Al-A'raf ayat 73, sekarang kepada kaumnya Thamud. Wa ila Thamud akhahum salihan, dan kepada kaum Samud kami utus kepada saudara mereka, yaitu Soleh.
namanya Nabi Soleh. Tadi Nabi Nuh, Nabi Hud, sekarang Nabi Soleh. Nabi Soleh itu kepada kaum Tsamud. Nabi Soleh berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada yang berhak kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Bayyinah. Hadhihi naqatullahi lakum. Ini adalah seekor unta betina dari Allah sebagai ayatan, sebagai tanda bagi kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah dia makan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tamassuha, jangan disakiti bisu'in. Fayakhudzakum adzabun alim. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini Nabi Soleh. Kemudian ikhwas sekalian, kita lihat masih di surah Al-A'raf ayat 85. Wa ila Madian. Sekarang kepada penduduk Madian. Akhahum Syu'aiban. Diutus Nabi Syu'aib. Tadi di ayat 59 surah Al-A'raf Nabi Nuh. Di ayat 65 Nabi Hud. Di ayat 73 ada Nabi Soleh. Sekarang ayat 85 ada Nabi Syu'aib. Kami utus Syu'aib, saudara mereka sendiri juga. Akhahum Syu'aiban. Nabi Syu'aib berkata kepada mereka, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan yang diucapkan oleh Nabi ini, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syu'aib, dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka itu sama. Maka kalau ditanya, agama semua nabi sama. Yang mengajak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang berbahagia. Nabi SAW menetap di Mekah sesudah beliau diutus sebagai Rasul selama 13 tahun. Setelah diutus 13 tahun. Beliau fokus mengajak orang-orang supaya berakidah. Berakidah dalam artian mengesahkan Allah dalam beribadah. Mentauhidkan Allah dalam beribadah. Karena dulu orang-orang Mekah mereka percaya kepada Allah. Tapi cara beribadah mereka salah. Jadi orang Arab jahiliyah itu percaya kepada Allah. Mereka bukan komunis. Tidak percaya kepada Tuhan. Orang Arab jahiliyah percaya kepada Allah. Allah menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang ciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Jadi mereka percaya kepada Allah, akan tetapi cara beribadah mereka salah. Akidah mereka salah dalam beribadah. Mereka tidak mengesahkan Allah dalam beribadah. Itulah dakwah Rasulullah. Rasulullah memperbaiki akidah. Orang-orang Arab ketika awal Islam ini datang kaget. Ajaran apa ini? Kita dilarang ini, dilarang itu. Kenapa ikhwah sekalian? Kalau kita melihat sejarah para nabi dan rasul, yang pertama yang diajak adalah akidah. Akidah. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah pondasi atau bangunan pertama dari agama ini. Pondasi tegaknya agama ini. Kita menyaksikan fenomena. Kita melihat, anak-anakku sekalian, biasa orang pergi menyembah kuburan, menyembah pohon besar, memberikan sesajen di pinggir sungai. Terkadang yang datang ke sana adalah pakai jilbab. Kita lihat penampilannya Islami. Ada yang pakai jubah, tapi akidahnya rusak. Maka pondasi agamanya, apa bedanya dengan orang Arab yang percaya kepada Allah? Kalau orang beragama, anak-anakku sekalian, beragama itu bukan sekedar percaya kepada Allah, tapi harus punya akidah yang kuat termasuk dalam beribadah. Maka anak-anakku sekalian, semua dai,
semua penyeru kebaikan itu menempuh jalan sebagaimana jalannya para nabi dan rasul dari zaman ke zaman. Mereka senantiasa memulai dakwah dengan ajaran akidah dan perbaikan akidah. Kemudian setelah itu menyampaikan berbagai macam permasalahan agama. Masalah akidah. Karena ini yang penting. Karena walaupun orang sholat, pakai jilbab, rajin sedekah, tapi melakukan kesyirikan, tidak ada gunanya. Tadi kita sudah bacakan ayatnya. Anak-anakku sekalian di surah Az-Zumar ayat 65. Kalau mereka melakukan kesyirikan, apa kata Allah? La yahbatanna amaluka. Dihapus seluruh amalan-amalanmu. Karena ini pondasi. Sama kalau orang mau bikin rumah, mau bikin bangunan, tidak dibuat pondasinya. Kalau istilahnya mau bangun lantai 3, tidak ada cakar ayamnya, roboh juga. Rugi. Sudah beli material, sudah beli atapnya, roboh bangunannya karena pondasinya tidak dibuat terlebih dahulu. Jadi orang yang tidak memperbaiki akidah atau tidak peduli dengan persoalan akidah, kemudian walaupun dia rajin sholat, menjalankan syariat agama yang lain, itu ibaratnya dia sementara membangun rumah 3 lantai tanpa membuat pondasi yang kuat. Ketika berdiri rumahnya, ya, lama-kelamaan bangunan itu akan roboh, tidak dinilai. Makanya anak-anakku sekalian, buat pondasinya. Pondasinya apa? Akidah. Inilah pentingnya akidah. Akidah ini adalah pondasi kita dalam beribadah, dalam beramal, dalam beragama. Apa intinya tadi? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Kita menyembah kepada Allah dan menjauhi taghut, menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita dipermantap, iman kita dipermantap. Anak-anakku sekalian, yang lalu kita sudah sebutkan ketika disebutkan akidah menurut syara secara mutlak, maka yang dimaksud itu adalah rukun iman itu yang 6. Kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada nabi dan rasulnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdirnya Allah. Sama sekarang banyak musibah, banyak bencana, kita yakin semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, para ikhwah yang berbahagia, maka disinilah sekali lagi pentingnya kita mempelajari akidah Islamiyah yang harus kita perhatikan, yang harus kita jaga dengan baik, kita amalkan dengan baik, karena dia adalah pondasi pokok daripada agama kita. Dan kita sudah melihat bagaimana seruan para nabi dan rasul di surah Al-A'raf tadi. Kisahnya Nabi Nuh di ayat 59, Nabi Hud di ayat 65, kemudian Nabi Soleh di ayat 73, kemudian Nabi Syuaib di ayat 85 di surah Al-A'raf, semuanya mengajak ani'budullah, sembahlah Allah. Kemudian meninggalkan ikhwah sekalian sesembahan selain Allah. Nabi-nabi tadi mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, dan tinggalkan segala sesuatu ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini bisa kita pahami dengan baik. Kita sudah tahu urgensi daripada akidah supaya bisa kita perbaiki. Kalau masih ada bentuk-bentuk kesyirikan, tinggalkan semua kesyirikan. Penyembahan selain kepada Allah. Kita harus menyembahnya kepada Allah. Karena semua amalan kita akan terhapus kalau kita melakukan kesyirikan. Ini pondasinya. Jaga pondasi ini ikhwas sekalian, kemudian setelah itu perbanyak kebaikan. Maka kebaikan itu akan menebarkan amalan, pahala yang sangat besar. Insyaallah ta'ala.